Apa kabar anak-anak Ustaz sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Baik, di sini di kesempatan hari ini kita akan memasuki materi kita, yaitu mengenai membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. Jadi sebelum kita beranjak ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doanya akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Jera maju ke depan. Jera. Jika membaca doa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah, berkat doa yang kita lantunkan tadi, insya Allah kegiatan kita pada hari ini yaitu belajar, semoga diberkahi oleh Allah. Baik anak-anak Ustaz sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ustaz mau tanya ini, semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Anak-anak Ustaz sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membaca Al-Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai 2 sesuai tajwid Al-Quran yang benar. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, membaca Al-Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3 sesuai tajwid Al-Quran yang benar. Baik anak-anak Ustaz sekalian, sebelum kita beranjak ke materi, kita cermati dulu video yang Ustaz tampilkan.
Jadi coba sebelum kita mulai materi kita, Ustadz mau kalian membaca surah An-Nasr secara serentak, ya. Ustadz mulai dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus. Jadi sebelum kita beranjak membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr, tentunya kita harus tahu juga apa sebab-sebab daripada turunnya surah An-Nasr tersebut, ya. Di sini Ustaz mau tanya sama kalian, sudahkah kalian hafal surah An-Nasr? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Tentunya sudah. Anak muslim harus hafal surah An-Nasr. Kenapa? Karena surah ini termasuk surah pendek yang mudah dihafalkan. Berapa ayat surah An-Nasr? 3 ayat. Agar hafalanmu tidak mudah hilang, bacalah berulang-ulang surat ini di dalam sholat atau pada setiap ada kesempatan. Di waktu sholat kita pakai surah An-Nasr, supaya sering kita ulang-ulang, maka insya Allah ini surah An-Nasr akan mudah kita ingat, ya. Kemudian, surah An-Nasr ini terdiri atas 3 ayat. Kata An-Nasr berarti itu pertolongan Allah kepada umat Islam atau muslim. Yang diambil dari ayat pertama surah ini menerangkan tentang berita gembira tentang kemenangan yang akan diraih Rasulullah SAW dan berbondongnya masyarakat memeluk agama Islam. Di sini berarti An-Nasr ini merupakan maksudnya adalah berarti pertolongan Allah yang diberikannya ketika itu kepada yang turunnya ketika itu pada masa Rasulullah. Surah An-Nasr termasuk surah Madaniyah. Kenapa surah Madaniyah dikatakan surah Madaniyah? Karena turunnya di Madinah. Nabi Muhammad hijrah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Apa itu hijrah? Kira-kira siapa tahu apa itu arti daripada hijrah? Siapa? Ayo tunjuk tangan. Hijrah itu adalah berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Siapa kira-kira ingat? Coba tunjuk tangan. Apa itu hijrah? Coba Mahda. Berpindahnya tempat. Apa? Berpindahnya dari satu tempat. Berpindah satu tempat ke tempat lain. Mantap. Yang menjawab siapa lagi? Yang bisa menjawab apa arti hijrah? Aufa Jikri. Coba. Apa itu arti hijrah, Aufa Jikri? Apa tadi Aufa Jikri? Berpindahnya satu tempat ke tempat. Ke tempat yang lain. Di sini. Jadi surah An-Nasr ini Rasulullah mendapatkan kemenangan ketika di Madinah. Kenapa Ustaz? Rasulullah ini meninggalkan tempat kelahirannya. Di mana di kelahiran Rasulullah? Di Mekah. Di Mekah Rasulullah dilahirkan. Tetapi beliau tinggalkan kotanya sendiri, tanah kelahirannya sendiri, beranjak beliau pindah ke Madinah. Apa sebabnya? Tentu ada sebab. Sebabnya apa?
Sebabnya karena Rasulullah sangat dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada salah satu daripada keluarga beliau yang membenci Rasulullah. Siapa kira-kira tahu? Siapa? Ayo, tunjuk tangan. Pertama, Abu Lahab. Kemudian siapa lagi? Siapa Mahda? Kawan Abu Lahab. Siapa? Siapa? Coba Bidin, siapa Bidin? Abu Jahal, mantap. Abu Jahal, Abu Lahab sama Abu Jahal. Ketika Rasulullah ketika pindah ke Madinah, itu disambut meriah oleh masyarakat Madinah. Tahu kalian apa syairnya? Tentu jarang kadang-kadang dengar ya. Di sini saya lantunkan syairnya. Tola'al badru alaina min saniyatin wadah. Seperti itu. Kemudian setelah Rasulullah mendapatkan kemenangan, langsung beliau beranjak lagi ke kota Mekah dengan pasukan yang super kuat, dengan para tentara-tentara beliau. Rasulullah mendatangi kota Mekah. Tapi tujuan Rasulullah ini dengan maksud damai, bukan berperang. Damai. Nabi Muhammad mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka untuk menyembah Berhala. Apa itu berhala? Patung. Coba menyembah patung. Coba lagi Opa, apa itu berhala Opa? Menyembah patung. Ya. Jadi sudah tahu kira-kira asbab-asbab daripada turunnya surah An-Nasr? Sudah ya. Berarti An-Nasr ini merupakan peristiwa kemenangan Rasulullah. Ini diceritakan Allah dalam surah An-Nasr. Baik, An-Nasr sekalian, ini masuk kita ke materi pokok, yaitu membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Ustaz awali ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz Wan. Nanti kalian ikuti. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza itu panjangnya 2 harakat atau setara dengan 2 kali ketukan. Idza sampai situ cuman. Ya, idza enggak boleh lebih dari situ. Kalau lebih dari situ, dia bakal berubah nanti hukum bacaannya. Ya. Bisa kira-kira diperhatikan coba. Siapa Ramji dulu? Idza 2 kali ketukan. Coba ikut serta ketukannya. Coba. Mantap. Kemudian lanjut ke ja. Itu 5 kali ketukan. Ja. Seperti itu. Coba Mada dulu. Saya tunjuk. Coba bacaan ja tadi. Ja. Udah sampai belum? Belum Ustaz. Coba sampaikan lagi. Seperti itu dia. Berarti udah paham ya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Dah. Ini kemudian kita beranjak lagi ke ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bacaan di ayat yang kedua ini wa ra'ai.
Dibaca ai bukan ai, ya. Ai karena mati ya. Wara'ai. Coba satu-satu baca coba secara keseluruhan. Wara'ai. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian yadkhulu itu hurufnya kha, ya. Yadkhulu. Kha itu keluarnya di mana? Di pangkal tenggorokan. Keluarnya di pangkal tenggorokan. Yadkhulu. Kita Ustaz awali dari ayat yang kedua ini, dari yang pertama ya. Nanti sama-sama kalian ikuti. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba satu-satu Ustaz tunjuk lu. Amira, coba bacakan Amira. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mantap, tepuk tangan. Kemudian kita lanjut lagi beranjak ke ayat yang ketiga atau ayat yang terakhir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di situ hurufnya ada yang bertasdid enggak? Ada. Fasabbih. Bihamdi rabbika. Tasdid itu dibaca rangkap. Artinya ditekan tetapi tidak ditahan. Jangan ditahan, ditekan tetapi dilepaskan lagi. Fasabbih rabbika. Bisa kira-kira dipahami? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini coba siapa yang kira-kira berani menunjukkan diri untuk membacakan ayat yang ketiga? Siapa? Coba silakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mantap, tepuk tangan. Perwakilan dari cowok siapa? Yang cowok, masa ditunjuk itu kan perempuan. Yang cowoknya ada. Siapa? Yang berani menunjukkan dirinya? Alfa Jigri, silakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mantap, enggak kalah dari yang perempuan, yang kakak-kakak. Jadi sebelum memasuki kesimpulan, Ustadz mau satu orang maju ke depan untuk membacakan dari ayat yang pertama sampai ketiga ayatnya. Siapa yang berani kira-kira menonjolkan diri, dia akan Ustadz kasih nilainya plus. Siapa yang berani yang pertama? Siapa yang berani merebutkan bintang yang 4? Ke depan. Coba siapa berani ke depan? Cepat. Cepat siapa? Ayo. Cepat siapa? Ini ayo. Silakan. Mantap. Kasih tepuk tangan. Coba
sini. Coba bacakan dari ayat yang pertama sampai terakhir dengan bacaan sesuai dengan tajwidnya yang sudah kita pelajari tadi. Coba silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mantap. Yang kedua meraih bintang yang ketiga, siapa kira-kira yang abang-abang? Maju ke depan. Siapa? Aufa Jigri. Kenapa? Tidak. Di depan. Sini. Coba bacakan. Abang Aufa Jigri mau membacakan surah An-Nasr dari ayat pertama sampai yang terakhir. Silakan Bang Aufa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Mantap, tepuk tangan untuk Bang Aufa. Jadi siapa yang kira-kira bisa membacakan kesimpulan? Saya Ustaz. Silakan. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 di dalam susunan Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat dan merupakan kelompok surah Madinah. Karena diturunkan di kota Madinah, surah An-Nasr memiliki pengertian bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti datang dan Islam akan menang. Di dalam surah An-Nasr terdapat beberapa penjelasan cara membaca tanda baca tajwid. Sebagai berikut hukum tafkhim tebal apabila lafaz Allah sebelum berupa huruf yang menyandang tanda baca fathah atau dhammah. Sedangkan apabila lafaz Allah sebelumnya berupa huruf yang menyandang tanda baca kasrah, hukum tarkik tipis. Selain takhim dan tarkik, terdapat pula hukum tajwid berupa gunnah, mad jaiz, munfasil dan lain sebagainya. Bagus. Jadi sudah kita dengarkan kesimpulan yang dibacakan oleh kakak kita, nama siapa tadi? Maisha. Ya, jadi kita akan beranjak ke lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Di sini Ustadz akan membagikan menjadi 2 kelompok. Berketepatan pada hari ini sudah kita susun kelompoknya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Nih, tugas kelompoknya. Tugas yang pertama, khusus yang kelompok 1, coba kalian cermati bacaan surah An-Nasr. Di sini beserta dengan arti yang sudah kita tampilkan. Jadi, yang menjadi pertanyaannya, berdasarkan surah An-Nasr di atas, siapakah yang disebutkan sebagai Maha menerima taubat? Ini coba kalian diskusikan, siapa kira-kira jawabannya? Ya, kelompok 1. Siapa kira-kira jawabannya? Apakah malaikat? Apakah Nabi Muhammad? Apakah Allah?
dan apakah Nabi Adam. Nah, ini coba kalian diskusikan yang kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2, sebagai tugas kalian, pasangkan Quran surah An-Nasr dengan arti dengan memberikan panah. Ya, umpama idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya kemana panahnya? Apabila telah datang pertolongan Allah kah? Ataukah maka bertasbih dalam dengan Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubatkah? Atau panahnya ke arti dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ya, Ustaz tunggu sekitar 5 menit. Sudah, waktunya sudah habis. Coba kumpulkan tugas-tugasnya. Sini. Untuk tugasnya ini Ustaz akan bagikan minggu depan. Hasilnya ya. Mungkin tercukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.